Halo Sobat Kedai Kopi. Sebagai smartphone mid-range dari Xiaomi, Poco X4 Pro hadir dengan beberapa peningkatan yang membuatnya terlihat seperti smartphone premium dibandingkan Poco X3 Pro. Poco X4 Pro telah dinobatkan sebagai smartphone flagship killer yang akan memberikan semua kebutuhan konsumen tanpa harus mengeluarkan budget berlebih. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 7 kelebihan dan kekurangan Poco X4 Pro. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silakan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Kelebihan pertama, kamera beresolusi tinggi. Poco X4 Pro hadir dengan konfigurasi quad kamera dengan fungsi lensa yang beragam dan juga melimpah, membuat siapapun mampu mengandalkan smartphone ini untuk segala kondisi pemotretan. Bahkan kamera utamanya punya resolusi sebesar 108 megapiksel, 2 kali lipat lebih besar dibanding lensa 48 megapiksel yang ada di Poco X3 Pro. Selain itu, hadir pula dua lensa pendamping berupa kamera ultrawide 8 megapiksel dengan sudut pandang 118 derajat, serta kamera makro 2 megapiksel untuk mengambil foto close up dari jarak dekat. Nah, untuk lensa depannya tersemat kamera beresolusi 16 megapiksel yang dapat merekam video hingga resolusi 1080p saja. Kedua, panel layar Super AMOLED. Di bagian depan, Poco X4 Pro dibekali panel Super AMOLED dengan ukuran layar 6,67 inci. Layar tersebut tentunya sudah beresolusi Full HD+. Selain itu, layarnya juga sudah didukung refresh rate 120 Hz. Ini artinya sobat akan merasakan pergerakan tampilan layar yang jauh lebih smooth saat scrolling media sosial, melakukan navigasi, ataupun bermain game. Tidak lupa tersedia pula touch sampling rate sebesar 360 Hz yang membuat layar lebih responsif terhadap sentuhan. Hal ini sangat penting pada aktivitas gaming, terlebih pada beberapa game yang bersifat kompetitif seperti PUBG Mobile. Kalau sobat senang menonton konten pada platform video seperti YouTube, sobat bakal bisa merasakan pengalaman visual tiada dua berkat hadirnya sertifikasi SDR10+ yang dapat meningkatkan kontras dinamis pada konten. Sementara bagi sobat yang sering bepergian keluar rumah di siang hari, sobat tetap dapat menikmati keterbacaan yang layak di layar Poco X4 Pro. Sebab layarnya menampilkan tingkat kecerahan tipikal hingga 700 nit dan kecerahan puncak hingga 1200 nit. Tidak itu saja, sobat pun dapat menikmati akurasi warna optimal dengan gamut DCI-P3 serta kontras rasio 4,5 juta banding 1. Ketiga, desain body yang fresh. Poco X4 Pro hadir dengan tampilan yang unik dan khas. Dibandingkan dengan Poco X3 Pro, tampaknya Xiaomi memutuskan untuk memberikan tampilan desain yang lebih fresh. Kali ini Poco X4 Pro mengusung tampilan yang mirip dengan Poco M4 Pro. Untuk pertama kalinya, Poco sematkan material kaca pada bodi belakang seri X, lengkap dengan frame tegas kekinian. Terdapat 3 opsi warna berbeda, di mana masing-masing mampu pantulkan pola garis menarik, seperti lampu sorot cahaya yang memancar dari bawah bodi. Hal ini akan mengingatkan sobat terhadap lampu spotlight yang menyoroti seorang artis papan atas saat menaiki panggung. Keempat, baterai awet plus fast charging kencang. Poco X4 Pro dirancang dengan kapasitas baterai besar dan kemampuan pengisian daya yang mumpuni. Berdasarkan pengujian, disebutkan bahwa baterai 5000 mAh di smartphone ini mampu bertahan hingga 1,5 hari pada pengujian normal. Sedangkan untuk kemampuan isi daya, Poco X4 Pro dibekali teknologi 67 watt turbo charging, mampu mengisi baterai hingga 90% dalam waktu 30 menit. Sebuah durasi fast charging yang sangat cepat untuk segmen harga menengah. Yang menariknya lagi, Poco juga turut menyertakan casan 67 watt di dalam paket penjualan, sehingga sobat tidak perlu lagi membeli charger secara terpisah. Kelima, mendukung jaringan 5G. Sebuah peningkatan yang layak diapresiasi dari Poco X4 Pro dibanding Poco X3 Pro adalah dukungan terhadap jaringan 5G. Jaringan 5G yang didukung smartphone ini pun mendukung pita yang sudah tersedia di tanah air. Salah satunya adalah N1, N3, dan juga N40.
Keenam, konektivitas lengkap. Xiaomi senantiasa berikan smartphone keluarannya dengan konektivitas yang lengkap, tidak terkecuali Poco X4 Pro yang sudah dibekali fitur NFC, sehingga sobat bisa mengecek saldo e-money dan kartu e-tol. Selain itu, Poco X4 Pro juga telah dibekali dengan fitur infrared yang berguna untuk mengubah smartphone menjadi remote TV ataupun AC. Menariknya, Xiaomi menjadi salah satu brand yang masih berikan sensor infrared, sehingga fungsionalitasnya akan selalu lebih beragam dibandingkan merek kompetitor. Di luar itu, sobat juga masih dapat mendengarkan lagu pakai earphone berkat adanya port audio jack 3,5 mm, serta dimanjakan dengan fitur FM radio untuk mendengarkan stasiun radio kesayangan sobat. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Poco X4 Pro juga punya kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Kekurangan pertama, kemampuan chipset menurun. Poco X3 Pro hadir dengan Snapdragon seri 800 yakni Snapdragon 860. Terlepas berada di kelas harga menengah, Poco X3 Pro punya kinerja yang nyaris setara dengan smartphone flagship. Sobat yang senantiasa menantikan gebrakan baru dari seri Poco mungkin akan kecewa dengan Snapdragon 695 5G. Chipset ini secara face value punya kinerja yang cukup memuaskan di kelas harga menengah. Akan tetapi, pemilihan chipset tersebut bisa dikatakan kurang tepat. Bukan itu saja, bahkan Snapdragon 695 memiliki dukungan multimedia yang terbatas karena tidak mendukung perekaman video 4K seperti Poco X3 Pro yang jadi pendahulunya. Satu-satunya alasan Snapdragon 695 dinilai lebih baik adalah karena menawarkan ukuran transistor lebih kecil, sehingga punya efisiensi daya yang lebih hemat dibanding Snapdragon 860. Buat sobat yang memprioritaskan pilihannya pada performa chipset, mungkin akan sedikit kecewa dengan Poco X4 Pro. Yang jelas, meski tidak dapat menyaingi smartphone flagship, chipset Snapdragon 695 tetap merupakan pilihan chipset yang punya performa tinggi di kelas mid-range. Ditambah dukungan jaringan 5G yang merupakan peningkatan ketimbang Poco X3 Pro yang hanya mendukung jaringan LTE saja. Jadi menurut sobat, mending beli atau enggak? Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Poco X4 Pro 5G. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan saya admin Gregopi pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.